Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala man unzila 'alaihil furqan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Alhamdulillah, di bulan Sya'ban tahun 1446 Hijriah ini kami telah berhasil merampungkan sebuah metode belajar membaca Al-Quran yang kami namai Abtafi, metode praktis belajar mengaji. Nama Abtafi terambil dari urutan huruf-huruf hijaiyah dari segi bentuk, alif, ba, ta, sa, yang biasa disebut tartib Abtafi. Jadi urutan huruf-huruf hijaiyah itu sebenarnya banyak. Selain tadi yang Abtafi, ada juga urutan-urutan yang lain, alif, ba, jim, dal, atau yang biasa disebut tartib abjadi. Kalau Abtafi tadi itu dari segi bentuk, abjadi itu dari segi hitungan. Jadi alif itu 1, ba itu 2, jim itu 3, dal itu 4. Selain itu ada juga urutan yang berdasarkan suara. Ada yang dimulai dari huruf-huruf halqiyah, misalnya ain, ha, kha, ghain. Ada yang dimulai dari huruf-huruf syafawiyah, misalnya waw, ba, fa, tha, dan lain sebagainya. Dan yang paling banyak digunakan dalam pembelajaran membaca Al-Quran itu ya yang pertama, yang Abtafi, alif, ba, ta, tha, jim, dan seterusnya. Meskipun mestinya itu lebih enak dimulai dari yang berdasarkan suara, berdasarkan makharijul huruf. Cuma nggak lumrah. Orang Indonesia misalnya itu rata-rata itu yuk hafalnya yang Abtafi. Ya ada juga sih yang hafal urutan lain, misalnya yang urutan abjadi tadi yang berdasarkan bilangan, atau di sini populernya itu hitungan abjadun hawazun hatta yakun lamanun. Itu lumayan banyak juga yang hafal, khususnya yang orang-orang tua itu. Cuman itu nggak lumrah digunakan sebagai pembelajaran membaca Al-Quran. Itu biasanya digunakan sebagai pembelajaran primbon, kayak bikin jimat, bikin raja, menentukan bilangan mantra, yang kayak gitu. Kalau yang buat belajar membaca Al-Quran ya umumnya ya Abtafi, yang alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Kecuali buku tajwid. Kalau buku tajwid itu rata-rata dimulai dari makharijul huruf, dan itu nggak selalu urutannya yang Abtafi. Kenapa ini saya jelaskan? Yuk biar tahu bahwa lumrahnya yang digunakan untuk belajar membaca Al-Quran itu yang alif, ba, ta, sa. Kalau dikasih harokat ya a, ba, ta, sa, dan seterusnya. Rata-rata metode ya seperti itu. Dan itu tidak berarti bahwa metode yang ada itu jiplak metode yang sebelumnya. Karena banyak banget orang itu ngomong setiap ada metode baru itu langsung dituduh jiplak metode yang sebelumnya. Kenapa? Karena dimulai dari A terus ba. Ya memang urutannya kayak gitu, biasa dipakai, nggak terus berarti menjiplak. Tapi nanti kan yang di akhir-akhir juga gitu. Misalnya yang ismam, ya itu imalah, ya ayatnya itu. Ya memang adanya cuma itu. Mau cari ismam yang gimana lagi? Mau cari imalah yang gimana lagi? Ya memang itu ayatnya ya itu. Bahwa itu terinspirasi atau terpengaruh dengan metode-metode sebelumnya, harus saya akui bahwa metode ini juga terpengaruh dan terinspirasi dari metode-metode yang pernah ada sebelumnya. Hanya saja, saya merasa bahwa metode-metode yang pernah ada sebelumnya itu terlalu panjang dan bertele-tele sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menuju ke Al-Quran yang sesungguhnya, maksudnya menuju ke mushafnya itu loh. Karena berdasarkan pengalaman kami itu ada anak itu maju sampai bertahun-tahun sampai setengah hafal, lancar sampai setengah hafal. Tapi begitu dihadapkan dengan Al-Quran secara langsung itu nggak bisa karena sudah terbiasa dengan potongan-potongan ayat. Terus dihadapkan dengan mushaf secara langsung ayatnya panjang-panjang, nggak bisa, kesulitan. Itu belum kalau ngajinya ternyata nggak sampai Quran, cuma pas jilid tok. Karena misalnya sudah masuk SMP atau MTS terus malu ngaji yang jilid-jilid itu, akhirnya udah nggak ngaji lagi. Terus belum pernah belajar membaca Al-Quran yang disimakkan guru, ya nggak bisa bener. Meskipun katakanlah jilid 1 sampai jilid 6 itu lancar, car, tapi nggak pernah nyentuh Quran,
ya kesulitan juga. Dan di sisi lain ada juga metode yang terlalu tipis dan terlalu ringkas. Ya selesainya cepat, tapi begitu selesai belum siap berhadapan dengan mushaf, akhirnya nggak bisa juga. Nah, kami mengambil jalan tengah, jadi nggak terlalu tebal sehingga nggak selesai-selesai, nggak menuju ke Al-Quran, tapi nggak terlalu tipis sehingga begitu selesai belum siap berhadapan dengan mushaf secara langsung. Kemudian di luar buku tapi masih termasuk dalam metodenya adalah menghindari takalluf, menghindari berlebihan sejak dini meskipun dalam pembelajaran. Meskipun dalam pembelajaran kami tidak merekomendasikan bacaan-bacaan yang tidak natural seperti terlalu mangap atau terlalu nyingir, terlalu cucu, kemudian dalam makhraj tertentu yang berlebihan kayak pengucapan ain yang terlalu ain, kemudian qaf yang terlalu yang itu tidak ada dalam metode kami. Meskipun itu dalam pembelajaran, jadi harus diajarkan benar-benar natural sejak dini, karena yang banyak terjadi adalah ya memang benar tujuannya itu nantinya bacaannya ya natural, cuma ini karena dalam tahap pembelajaran jadi harus dilebih-lebihkan. Cuma problemnya adalah seringkali itu terbawa sampai tuwek bacanya masih a'udzubillahi minasyaitonir. Nah, yang kayak gitu itu kami hindari dalam metode ini. Kemudian gaya penulisan yang digunakan dalam buku ini adalah gaya penulisan mushaf standar Indonesia. Meskipun sama-sama Rasm Utsmani, tapi tetap ada perbedaan dengan mushaf-mushaf yang lain. Misalnya mushaf Madinah atau yang sesama Indonesia itu mushaf Kudus. Itu ada perbedaan. Misalnya dalam penulisan hamzah, kemudian pemberian harokat pada hamzah wasol, terus harokat pada lafzul jalalah, terus pemberian sukun pada huruf mad, kemudian macam-macam simbol, dan lain sebagainya. Ada beberapa perbedaan. Tapi tenang saja, penjelasan-penjelasan yang ada dalam setiap tema insya Allah akan memudahkan santri ketika selesai belajar Al-Tafi untuk menuju Al-Quran dengan mushaf gaya penulisan apapun ya, kecuali mushaf Braille. Untuk riwayat dan thariqah, riwayat yang kami gunakan adalah riwayat Hafiz an Asim, thariqahnya thariqah Syatibiyah. Ini adalah riwayat dan thariqah yang paling umum dan paling banyak digunakan di seluruh dunia, dan juga yang paling direkomendasikan oleh ulama untuk dipelajari terlebih dahulu sebelum mempelajari riwayat dan thariqah yang lain. Lalu siapa saja yang boleh mempelajari metode Al-Tafi ini? Semuanya boleh. Untuk usia, bisa usia berapapun, mulai dari balita yang baru bisa ngomong, syaratnya bisa ngomong, bukan bayi yang baru brojol, apalagi yang masih dalam kandungan, bukan. Balita yang baru bisa ngomong atau sudah bisa ngomong, sampai lansia yang masih bisa ngomong, bukan yang sudah nggak bisa ngomong, yang masih bisa ngomong dan masih punya ingatan yang normal. Dan juga untuk semua kalangan, baik yang belum mengenal huruf hijaiyah sama sekali sampai yang mau memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Buku Al-Tafi ini dirancang sebagai buku praktis, metode praktis. Ya, tujuan utamanya buat praktek. Sehingga kok umpama dari penjelasan-penjelasan yang ada itu terus nggak paham, baik muridnya maupun gurunya, itu nggak masalah. Yang penting bisa cara bacanya, itu sudah cukup. Tentu saja yang lebih baik dan sebaiknya yo paham, yo bisa cara bacanya. Oke, itulah sekelumit tentang Al-Tafi, metode praktis belajar mengaji. Bisa digunakan untuk belajar sendiri, nanti saya buatkan videonya. Bisa juga digunakan untuk mengajar, nggak harus ada pelatihannya. Dan buat yang ingin belajar secara langsung bisa datang ke pesantren kami, Pondok Pesantren Bahibak, bisa sekalian mondok, monggo, atau cuma pondok Ramadanan saja juga silakan. Ramadan tahun ini, ya Ramadan besok ini loh, besok. Kami menyelenggarakan pondok Ramadanan selama 17 hari. Selain nanti ada pelatihan metode Al-Tafi, juga ada ngaji kitab-kitab yang lain. Termasuk diantaranya ada kitab tajwid buat pemula, yaitu Hidayatul Mustafid fi Ahkamit Tajwid. Buat yang belum punya bukunya bisa pesan melalui nomor di bawah ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.